Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pria kelahiran Bandung tahun 1973 ini adalah jebolan dari jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung atau ITB. Selepas dari sekolah di ITB yang ditempuhnya dalam waktu 4 tahun, Roni mengawali karir profesionalnya di Schlumberger pada tahun 1997. Di perusahaan ini, Roni ditugaskan untuk menangani proyek-proyek implementasi sistem dan basis data migas di perusahaan-perusahaan migas di seluruh dunia. Di perusahaan ini, Roni juga tercatat sebagai anggota tim pengembang sistem aplikasi migas di Schlumberger yang berpusat di Houston, Amerika Serikat. Seiring dengan menurunnya bisnis migas di awal tahun 2000-an, Roni memutuskan untuk keluar dari Schlumberger dan memulai banting setir untuk menjadi profesional di bidang manajemen. Langkah pertamanya adalah belajar menjadi konsultan manajemen junior dengan tergabung di sebuah perusahaan berbasis di Malaysia dengan mengerjakan beberapa proyek terkait pengembangan bisnis di Indonesia dan Malaysia. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, Roni bergabung di Motorola dan memimpin departemen mutu di sana hingga tahun 2005. Pada masa itu, Roni terlibat dalam implementasi sistem mutu di berbagai kantor dan fasilitas produksi Motorola yang terletak di Indonesia dan beberapa negara Asia. Berbekal pengalaman di dunia sistem dan proses di berbagai perusahaan multinasional, tahun 2006 memutuskan untuk mandiri sebagai co-founder Proxys Group. Di sini, selain membesarkan perusahaan, Roni juga menjadi pengajar serta konsultan yang hingga kini terus digelutinya. Walaupun saat ini Proxys telah berkembang menjadi salah satu perusahaan konsultan dan lembaga pelatihan terbesar di Indonesia, namun Roni masih tetap terjun ke lapangan sebagai konsultan dan tenaga pengajar, karena memang inilah passionnya. Dengan mempertimbangkan kiprah dan pengalaman di bidang manajemen mutu selama lebih dari 15 tahun, pada tahun 2016 atas rekomendasi dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Roni telah bergabung menjadi anggota delegasi RI atau DELRI di ISO TC 176 yang merupakan komite teknis dari ISO International Organization for Standardization yang menyusun dan mereview ISO 9000 yang menjadi acuan dan standar sistem manajemen mutu. Selamat datang Pak Roni. Terima kasih. Apa kabar? Baik Pak. Silakan dulu Pak. Terima kasih. Akhirnya bisa ketemu juga ya Pak. Iya, sama-sama sih Bu. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk datang ke acara Proxys Talk Show. Tadi kita udah lihat nih Pak, pemirsa juga udah lihat video dan foto-foto Bapak tentang kegiatan Bapak menghadiri acara rapat pleno ISO TC 176 di Rotterdam, Belanda ya Pak? Iya, betul. Tahun lalu itu. Itu tahun lalu ya? Akhir tahun kalau nggak salah Iya. saya sempat lihat juga di sosial media Bapak sih. Suhu -8. Wow. Sama keluarga Pak datang ke sana? Nggak sendiri, karena memang sangat dingin dan tepat sebelum ujian akhir anak-anak. Oke. Kalau berikutnya mungkin sama keluarga. Oh, tahun ini akan ada lagi Pak ya? Di Bali, Indonesia. Oke, boleh. Pak, boleh cerita nggak? Gimana sih ceritanya sampai Bapak bisa menjadi salah satu delegasi Indonesia menghadiri acara tersebut? Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, mungkin sebelumnya saya jelaskan mengenai ISO TC 176. Oh iya, betul Pak. Ya. Betul. Jadi untuk ISO TC 176 adalah technical committee dari ISO. Ya, ISO itu kan badan internasional yang memang tugasnya menyusun standar. Oke. Ya. Standar supaya kita lebih mudah. Kalau kita nggak terstandar kan susah. Ya. Standar sistem manajemen ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah, jadi ISO sebenarnya standar apapun, termasuk standar kekerasan material, standar emisi, standar cahaya, dan ada standar manajemen. Nah, ISO TC 176 adalah technical committee yang merupakan bagian dari ISO, bertugas menyusun standar sistem manajemen mutu dan sistem penjaminan mutu atau quality assurance. Jadi untuk ISO yang lain, ya, termasuk kekerasan material, kekerasan bearing, masalah kabel dan seterusnya itu
subkomite lain atau technical komite lain, gitu ya. Nah ini produk yang sangat terkenal dari ISO TC176 ini adalah ISO 9001 yang sudah diadopsi oleh lebih kurang 2 juta organisasi di seluruh dunia. Wow. Ya, jadi sudah ada 2 juta organisasi yang tersertifikasi. Ya? Termasuk Indonesia. Termasuk di Indonesia itu Pak ya? Dan saya waktu itu sebagai salah satu anggota tim TC176 yang bertugas menyusun standar itu. Ya, jadi ceritanya gini, sebetulnya tahun lalu BSN mengundang partisipasi dari industri, pelaku industri. Jadi dari pelaku industri di Indonesia. Betul. Jadi dari konsultan maupun dari profesional quality assurance di industri-industri, baik untuk manufaktur, jasa dan seterusnya, untuk berpartisipasi sebagai perwakilan Indonesia atau disingkat DELRI ya, Delegasi Republik Indonesia dalam penyusunan atau pereviewan standar ISO tersebut. Nah, kenapa kita diundang? Karena memang justru masukan-masukan yang dianggap paling berharga itu yang dari industri. Jadi BSN itu sebetulnya lebih kepada fasilitatornya saja. Ya. Akhirnya kemarin selama 1 minggu saya mengikuti rapat pleno di Rotterdam, di mana di sana cukup banyak pembahasan-pembahasan yang dilakukan dan cukup banyak resolusi-resolusi yang harus dilakukan. Ya, jadi meeting itu nggak cuma itu, jadi kami juga ada online meeting, kemudian circular document review ya yang harus dilakukan. Jadi kami ini sebetulnya plenonya itu hanya memutuskan hal-hal yang dianggap kritikal. Memutuskan hal-hal yang dianggap kritikal. Pada saat 1 tahun kita bekerja gitu. Berdasarkan ISO 9001 yang sudah dirilis 2015 kemarin. Ya, betul. Jadi ISO 9001 walaupun baru dirilis, ini kan baru tahun kedua ya, sudah banyak masukan-masukan yang dari industri yang sebaiknya atau akan kita tinjau untuk diakomodasi pada future release-nya yang diperkirakan mungkin masih 2022. 2022 masih ada waktu sekitar 5 tahun lagi ya, ya. Jadi selama itu perubahannya apa saja untuk kemudian kita akan finalkan di 2022. Nanti perjalanan panjang gitu ya. Jadi nanti dari usulan-usulan kita buat proposal dibahas lagi, mungkin ada ribuan item dibahas menjadi ratusan item. Kemudian kita akan susun namanya draft standar. Terus dibahas lagi, dikecilkan, kemudian kalau di draft standarnya sudah oke, masuk ke final draft. Nanti dibahas lagi, di voting lagi, baru rilisnya gitu. Jadi akan seperti itu kita bekerja. Nah, dari yang kemarin acara di Rotterdam itu apa aja Pak hasil rapat selama 1 minggu tersebut? Ya, jadi saya sendiri tergabung dalam ISO TC176 subkomite 1 atau SC1. Nah, SC1 ada berapa komite Pak? Ada 3. Jadi ada subkomite 1 atau SC1. Itu adalah untuk konsep. Ya, konsep dari quality managementnya sendiri. Jadi kan konsep itu mungkin konsep yang terbaru kemarin 2015 itu ada namanya bagian tambahan context of organization. Jadi kita menghitung, mengidentifikasi internal external issue, stakeholder requirement, itu adalah konsep baru. Nah, kita harus di 2008. Nggak ada. 2008 ya. Tidak ada. Konsep baru karena kami pikir bahwa proses atau quality harus betul-betul dapat menangani isu dan keinginan stakeholder. Nah, kita harus membuat konsep seperti itu lagi atau mungkin lebih baru untuk 2022 nanti. Termasuk sekarang yang mungkin menjadi isu adalah tentang teknologi, sosial media, teknologi. Dimana kalau kita lihat sosial media itu nggak ada prosesnya, ya. Proses bisnis di sosial media itu aneh. Jadi bisnis di sosial media itu aneh. Kalau kita lihat kan, kalau industri itu ada dari perencanaan, perancangan, pembuatan, kemudian shipping sampai, gitu ya. Nah, kalau di sosial media kan nggak seperti itu. Itu malah ada proses pertukaran informasi yang sangat cepat antara penyebar berita dengan respondennya. Dan itu sosial media itu sangat kritikal terhadap quality. Jadi bisa saja suatu industri dibully di situ, katakanlah satu perusahaan, dan ini bisa mati hanya karena dibully oleh orang yang berpengaruh. Teknologi berarti ini ada hubungannya sama kejadian
Februari kemarin ya, Telkomsel wattnya di... Iya. Jadi sekarang ini kita lihat bahwa kepuasan pelanggan itu sudah tidak terlalu relevan apabila kita hanya ambil dari survei. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Dan juga banyak teknologi-teknologi lain, terutama di financial industries, ya, itu juga akan tercakup di aspek kualitasnya. Terus juga terkait dengan fasilitas bekerja yang sudah tidak tersentralisir lagi. Sekarang orang pergi dari manapun. Terus kecenderungan persaingan di supplier yang sekarang betul-betul persaingan horizontal, itu banyak isu-isu yang mau kita bahas. Yang entah bagaimana harus kita formulasikan menjadi model yang baru. Jadi kan jangan sampai quality management system yang terbit di tahun 2020 sekian itu sudah kuno. Ya, jangan sampai seperti itu. Tidak mengakomodir teknologi yang ada ya Pak ya. Di dalam komite Bapak tersebut berapa orang Pak timnya? SC1 itu 11 orang. 11 orang. Ya, jadi gini. Jadi kepesertaan dari ISO ini kan sebenarnya voluntary based. Oke. Jadi kesukarela. Kita tidak bisa mengikat dia harus datang gitu. Artinya tidak ada punishment ketika mereka tidak datang. Jadi sebetulnya kalau membernya sebanyak sekitar hampir 40-an, tapi yang aktif member ISO TC176 SC1-nya. Kalau semua SC bisa sampai 250-an. Yang terbesar adalah SC2. Nah, SC1 tuh 40-an, tapi kemarin yang datang atau aktif ya 11. Mungkin juga kita akan mengalami hal seperti itu. Karena kan akomodasinya, transportnya gitu ya. Dimana pemerintah masing-masing hanya membiayai biasanya hanya orang pemerintahnya. Tapi untuk swastanya, industrinya ya mereka sendiri. Ya, jadi ada juga yang pensiunan sudah berumur 70 tahun itu membiayai sendiri sekali liburan. Nah, jadi ya kita bekerja dengan dunia voluntary. Tapi walaupun tidak datang, biasanya mereka cukup terlibat di dalam rapat-rapat online. Gitu. Oh, ini maksudnya sebelum akhirnya ada suatu rapat pleno, sebelumnya sudah ada dilakukan rapat-rapat online ya Pak? Ya, rapat online, dokumen circular di review bersama-sama dan seterusnya. Jadi kita ada satu platform yang disediakan oleh ISO untuk kita bisa berkolaborasi. Menarik ya Pak ya? Iya, karena kan tersebar ya, ada 88 negara, masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri dan kita harus bekerjasama. Jadi itu udah gak ada masalah. Tapi kita menyepakati paling nggak setahun sekali kita ketemu deh. Jadi nggak bingung ini siapa. Nah, dengar-dengar tahun ini di Indonesia Pak? Iya betul, di Bali. Di Bali? Ya. Kapan tuh Pak? Tepatnya tanggal 11 hingga 15 September tahun ini. Bulan depan berarti Pak ya? Sudah sangat mepet juga, banyak PR. Sudah ada bocoran Pak? Kira-kira dari negara-negara mana aja yang akan menghadiri acara tersebut? Biasanya 88 negara itu sekitar 95%-nya berarti sekitar 80 negara ada waktunya. Saya rasa Bali termasuk yang kemarin cukup banyak yang nunggu-nunggu ya, karena bertepatan dengan musim panas. Iya, summer juga ya, sangat menarik buat. Di sebagian negara masih liburan itu statusnya. Ya, masih liburan. Ya. Jadi nampaknya saya optimis bahwa semua negara 88 negara yang terdaftar dalam ISO TC176 akan datang. Ini branding wisata Indonesia bisa diangkat ya Pak ya? Iya. Jadi gini, 9001 adalah standar, tapi SC2 dan SC3 juga membuat guideline bagaimana menerapkan itu. Jadi mungkin menerapkan itu contohnya di rumah sakit, di pendidikan, terus masalah survei, masalah project management, quality project management, dan terusnya itu guideline tambahan. Nah dari guideline itu kalau nggak salah 10.006 ya tentang project quality, 10.005 tentang quality planning, kalau nggak salah saya lupa, itu akan masuk ke fase DIS ya. Dan pedoman implementasi 9001 yang dikenal dengan ISO 9004 itu baru semalam kita voting sudah masuk ke DIS. Baru semalam Pak? Ya, mungkin nanti akan disosialisasikan di sana ISO 9004. Jadi 9004 adalah bagaimana cara yang benar menerapkan ISO 9001. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau dari Indonesia sendiri, apa Pak yang akan kita angkat Pak? Isu apa yang akan kita angkat terkait tentang ISO TC 176 dan ISO 9001 ini? Oke, jadi dari Indonesia sendiri, memang kemarin kami juga sudah melihat bahwa di sini efektivitas ISO yang terbaru ini
sedikit mendapat tantangan, bukan hambatan ya, tapi Tantangan ya. adalah dari keterlibatan dari top management. Jadi kalau kita lihat memang 2001-2015 itu mau nggak mau pimpinan harus terlibat dan akan diaudit. Ya kalau dulu kan itu apa Pak keterlibatannya? ya ada 13 poin keterlibatan yang harus dia demonstrasikan dan dia tunjukkan terkait komunikasi, leadership dan demonstrasi mencontohkan lah. Dimana di versi 2008 hal itu sebetulnya didelegasikan ke wakil manajemen. Jadi pimpinan panggil wakil manajemen atau manajemen representatif. Oh, yang kita biasa sebut dengan MR ya Pak ya. Silahkan Anda kerjakan. Saya beres. Oh, yang penting sertifikat ya. Karena nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya Pak. Harus terlibat. Nah rupanya emang gap itu agak sulit karena mungkin banyak sekali top manajemen di sini yang sudah terbiasa menyerahkan sepenuhnya kepada wakil manajemen. Jadi seolah-olah dia sama sekali nggak paham. Sehingga perlu pemahaman, perlu sosialisasi, perlu awareness bagi pimpinan yang agak lumayan intensif. Nah, ini saya ingin sedikit meminta adanya guideline untuk senior, guideline untuk top management. Karena akan berbeda ya Pak ya, memberikan awareness kepada staff dan memberikan awareness kepada top management ya. Nah, ini yang mungkin akan diusulkan. Ya, jadi kalau kita lihat yang 2015 ini memang ada 13 poin komitmen, tapi itu sangat abstrak. Nah, ini mungkin bisa didetailkan di yang apa namanya coming release atau ditambahkan dalam tambahan lagi guideline tambahan. Sebenarnya 2001-2015 itu kalau kita merujuk ke regulasi Pak, Indonesia sendiri itu mengatur nggak sih Pak tentang kualitas layanan suatu perusahaan? Iya, jadi di Indonesia mengatur standar layanan minimum untuk publik. Jadi rumah sakit, sekolah, instansi pemerintah, jalan tol, airport, terus kereta api dan seterusnya, yang mana biasanya digunakan oleh publik, itu ada standar layanan minimum. Dan salah satu poinnya adalah mereka wajib menerapkan sistem manajemen mutu. Cuman memang tidak secara eksplisit wajib sertifikasi. Gitu. Cuman ada sertifikasi itu sebagai persyaratan administrasi saja. Contohnya mungkin sebagian lembaga pengadaan itu menyerahkan sertifikat ISO 9001 bagi para pesertanya. Jadi kalau mendaftar harus itu sebagai administrasi, tapi tidak diatur secara undang-undang. Gitu. Tapi ada standar pelayanan minimum. Standar ya. Itu mengadopsi ke 9001 atau memang BSN membuat standar tersebut? Ya, jadi memang BSN membuat standar tersebut dan kemudian diundangkan. Itu memang inputnya dari pelaku industri, dari survei masyarakat, dan juga dari ISO-nya sendiri. Jadi memang ISO ini memang kan Indonesia berpartisipasi dalam penyusunan, tapi kita juga mendapatkan sekian banyak guideline yang kita bisa gunakan dan kembangkan untuk membuat aturan di dalam negeri. Jadi kita punya mutual benefit sebetulnya. Sangat menarik ya Pak ya. Ya. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir. Tapi mungkin agak tidak ada sambungannya dengan rencana di Bali ya. Sebenarnya dampak untuk Indonesia Pak terkait kegiatan nanti nih internasional agenda kan ini Pak ya? Iya. Apa tuh Pak dampak buat Indonesia untuk keseluruhan ya? Iya, jadi saya kira gini, kemarin kita sudah perkenalkan tentang Indonesia di Rotterdam dan mereka tuh sebenarnya bukan hal yang aneh dan mereka sangat senang. Karena kan Bali dan Lombok ya, kalau bagi mereka Lombok itu bagian dari Bali. Ya, Bali tapi itu mereka tahu kan itu Indonesia Pak? Tahu ya. bukan another land kan? Karena kalau di tempat lain Bali Indonesia ya. Oke. Iya. Itu merupakan mungkin 10 besar tujuan pelancongan di dunia ya. Jadi tujuan turisme untuk Bali itu termasuk 10 besar lah. Dan mereka sangat senang berada di situ ya. Dan diharapkan justru ini juga berdampak karena ini adalah salah satu komite dalam ISO yang standarnya paling populer. Jadi sudah diadopsi oleh 2 juta organisasi di seluruh dunia, sehingga termasuk standar yang paling populer dan itu ada di Indonesia. Jadi tentunya nanti publikasi dan lain-lain dan rekaman hasil foto-foto itu pasti akan tersimpan dalam website ISO dan akan diakses oleh semua orang. Dan juga
juga ini saya kira merupakan hal yang baik untuk promosi pariwisata kita di sana ya. Di mana ini merupakan salah satu agenda besar bagi pemerintah Indonesia. Ya, semua APBN itu semua dibiayai oleh APBN. Jadi ini saya kira momentum yang baik. Saya lihat 2 tahun terakhir Indonesia ini pariwisatanya naik sangat baik ya. Mungkin sekitar jumlah kunjungan wisata 30%. Kemarin ada Pak Obama, Pak Najib, terus banyak sekali penyanyi-penyanyi internasional, artis yang berlibur ke sana. Dan juga kita lihat tren dari Korea, banyak sekali artis-artis Korea tuh nikahnya di Bali Lombok. Dan sekarang ada event internasional ya. Iya. Saya kira ini mudah-mudahan bisa berdampak positif pada pariwisata kita dan Indonesia juga dipandang. Dan saya harap semuanya lancar nih ya. Amin Pak. Negara lancar gitu. Kita semua bahu-bahu untuk mensukseskan negaranya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Semoga lancar acara di Bali nanti ya Pak. Amin. Oke. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Roni Sutrisno, salah satu delegasi dari Indonesia untuk ISO TC 176. Tunggu liputan kami tentang kegiatan beliau di Bali tanggal 11 sampai 15 September nanti di Proxis TV. Audio